Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah kajian Jannah Family yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya agar Allah Azza wa Jalla mengundang kita semuanya. Yang pertama, mari perbanyak berdoa kepada Allah. Minta dulu. Kalau kita nggak minta, maka Allah nggak beri. Allah itu ya jamaah adalah zat yang sangat suka bila kita meminta. Maka jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Bahkan kalaulah doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka tidak ada yang sia-sia. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan doa termasuk dari induk ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Maka kita minta sama Allah. Jujur kalau minta. Jujur. Allah itu tahu orang yang pura-pura minta dan orang yang benar-benar jujur minta. Allah paham. Bangun di tengah malam. Lakukan puasa. Berdoa setelah azan. Berdoa ketika safar. Berdoa ketika hujan turun. Minta sama Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha kaya. Ya Allah, Engkau zat yang karim, yang mulia. Ya Allah, panggillah hamba ya Allah untuk menjadi tamumu. Ya Allah, hamba pengen berhaji di usia muda ya Allah. Minta sama Allah. Berdoa tenanan doa. Minta sama Allah. Dan yang namanya berdoa itu harus yakin terlebih dahulu. Adab di antara adab berdoa ibu-ibu adalah kita yakin bahwa doa kita diijabah. Rata-rata kalau boleh saya tanya, ada enggak ibu-ibu yang habis berdoa cancel sendiri? Ada Mbak? Ada. Contohnya apa tuh? Apa ya berdoa? Ya Allah, hamba pengen umroh. Tapi opo iyo, tabunganku baru sekian ratus ribu. Cancel doanya. Doa cancel sendiri. Nggih mboten ibu-ibu. Ya Allah, saya pengen berhaji. Tapi ya Allah, ternyata haji di Indonesia panjang masa tunggunya. Berarti ketika berdoa dia nggak yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengabulkan doa hambanya. Mudah bagi Allah untuk menjadikan ibu-ibu daftar haji tahun ini berangkat. Masya Allah, itu mudah sekali. Allah itu kalau sudah mengabulkan doa hambanya, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Jadi kalau kita pengen diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dulu. Doa itu harus yakin. Saya yakin Umar bin Khattab ketika berdoa, apa doanya Umar? Umar meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni, kata Umar. Apa? Syahadatan fi sabilik wal mauti fi biladi nabiyik. Kata Umar, ya Allah, Umar nih berdoa, saya memohon kepadamu agar diwafatkan dalam keadaan sedang berada di jalanmu, dan wafatkanlah hamba di kota nabimu. Maka ketika itu putrinya Umar yang bernama Hafsah, beliau bilang kepada Umar, ya abati, wahai ayahku, apakah mungkin jihad itu berada di kota Madinah? Gak mungkin, gak ada yang namanya jihad di kota Madinah.
Kan Umar pengennya meninggal dalam keadaan sedang berjihad, sedang berada di jalan Allah. Yang namanya jihad itu ada di luar kota Madinah. Maka apa kata Umar? Kata Umar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan endingnya apa bu kisahnya Umar? Ada yang tahu? Umar meninggal dalam keadaan apa? Syahid di jalan Allah. Umar lagi ngimamin, lagi baca Al-Quran. Ada yang nusuk dari belakang. Dan kejadiannya di mana? Di Madinah. Allah tepati janjinya. Allah kabulkan doa Umar. Maka kalau kita berdoa tuh yakin ya Allah, ini mudah bagimu. Gak usah dipikir nanti gimana uangnya dari mana, nanti gimana daftarnya. Sudah Allah tuh punya cara yang mungkin kita tuh nggak kepikiran. Kita nggak sampai pikiran kita ke sana. Yang penting kita yakin ketika berdoa, dan kita harus benar-benar kita berdoa dengan keadaan khusyuk. Nih penting juga nih, menghadirkan jiwa, menghadirkan hati. Kadang orang berdoa, lagi doa ingat anak belum dijemput. Ya enggak ibu-ibu? Lagi doa ingat masakan belum matang. Lagi doa ingat apa lagi? Utang belum dibayar. Lagi doa ingat orderan. Masya Allah. Jadi doa tuh yang khusyuk. Kalau bisa doa itu di tempat-tempat yang memang kita siap untuk berdoa. Ya, berdoalah, minta sama Allah. Ya. Kemudian di antaranya, kalau kita berdoa maka pahami isi doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau itu berbahasa Arab. Jadi beda ya, orang berdoa nih dengan bahasa Arab. Orang yang ngerti arti makna dari apa yang diucapkan dengan orang yang tidak paham. Jadi pelajari dulu. Kalau kita mau berdoa, pahami dulu. Oh, ini toh artinya. Ya, yang pertama tadi apa? Doa. Baik. Kemudian yang kedua adalah perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Ini penting banget nih. Perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, ya Allah, usianya berapa nih ibu-ibu nih? Berapa? Jujur. 50. Ada yang usianya di bawah 30? 1, 2. Ada 3, 4. Oke. Maka berdoalah begini. Ya Allah, sebelum usia 30, hamba berbaik sangka kepadamu, engkau akan menghajikan hamba. Kemarin di perjalanan ibadah haji kami, yang ikut hajian usia 21 tahun. Ya, sudah haji. Dan yang ikut hajian ada yang usianya 28 tahun. Bahkan rata-rata dari jamaah yang kami bawa itu rata-rata usianya di bawah 40 tahun. Yang di atas 40 tahun bisa dihitung dengan jari. Mudah nggak bagi Allah untuk menghajikan teman-teman di masa muda? Mudah. Tinggal kita berbaik sangka atau tidak. Jangan-jangan kita selama ini berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, usiaku masih 20-an gitu ya. Ya Allah, saya hajinya nanti deh kalau usia 50-an. Nih, hajinya nanti deh. Nah, itu namanya sesuatu yang kita bikin susah sendiri. Kayaknya nggak mungkin deh saya haji muda. Kerjaan masih banyak gitu ya. Belum nikah misalnya ya. Allah itu kalau mengijabah doa hambanya, dia bisa berangkat sama ayahnya. Ya, belum punya anak, karirnya belum sukses, belum bikin rumah, belum punya mobil, demi Allah. Kalau kita sudah mampu secara fisik, mampu secara ilmu, dan mampu yang menjadi kewajiban atau rukun di dalam ibadah haji, kemudian kita tunda untuk tidak berhaji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melambatkan hajinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dia untuk berhaji. Jadi kalau ada kesempatan berhaji, jangan ditunda. Jangan ditunda. Bu, kemarin waktu kami hajian, itu di sebelah saya ada seorang wanita. Usianya belum 30 tahun. Dia punya cita-cita, sudah menikah. Dia punya cita-cita sebelum 30 tahun pengen punya anak 3. Dan ketika bersebelahan tidurnya, jadi kami itu alhamdulillah kemarin kami memakai haji domestik. Jadi sekarang itu ada haji bu, langsung daftar ke Nusuk, aplikasi namanya Nusuk. Saya sepertinya bawa sebentar. Nih
Nusuk, kalau ibu-ibu mau ke Raudhah itu biasanya kan buka aplikasi Nusuk. Nah, itu bisa sekarang buat hajian tuh, daftar. Kalau bingung ibu-ibu bagaimana cara daftarnya, bisa lewat travel. Ya, termasuk yang kemarin kami berangkat itu alhamdulillah bisa travelnya daftar haji dengan haji domestik. Haji domestik nanti apa sih keunggulannya haji domestik dan haji yang diurus oleh pemerintah Indonesia, nanti insya Allah saya sebutkan. Jadi ini nanti kalau yang haji lewat nusuk, ini nanti diberikan pengenal Anda dan kita nanti pakai terus karena nanti di sini ada barcode. Barcode ini kalau misalnya kita ketemu polisi untuk mengecek, maka kita sodorkan saja barcode ini, kemudian nanti dicek, oh alhamdulillah ini haji resmi, gitu ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, Masya Allah sekarang itu bisa, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, yang namanya haji bisa lewat aplikasi. Nah, kembali lagi ke teman dekat ya, teman dekat yang dekat dengan saya, dekat satu kamar, ranjangnya berdekatan. Beliau ketika hajian, beliau mompa ASI. Ya, mompa ASI. Kemudian saya tanya kepada beliau, Mbak, ya, Masya Allah, nyenengan ki, Masya Allah, lagi hajian sibuk mompa ASI. Nggih Ustazah, saya itu hajian tuh ninggalin anak 2. Nah, anak yang kedua ini masih menyusui. Ya. Dan beliau di saat haji lagi hamil. Bisa dibayangkan? Ibu bisa dibayangkan, Mbak? Masih proses menyusui, lagi hamil, hajian. Dan ketika saya tanya kepada beliau, kenapa hajiannya nggak ditunda aja, nanti nunggu sampai yang ada dalam perut tuh lahiran, kemudian yang lagi disusuin juga sudah selesai. Saya pengen tahu jawaban beliau. Apa jawaban beliau? Saya nggak tahu Ustazah, kapan kembali kepada Allah. Bu, selama ini tuh kadang kita lupa dengan hari kematian. Wallahi kematian itu akan datang kepada kita. Kita nggak tahu kapan datangnya. Saya pun nggak tahu kapan kematian itu datang. Yang pasti hari itu pasti kita semua akan jumpa. Maka ketika ada panggilan dari Allah, Allah mudahkan untuk berhaji, jangan pernah tunda. Jangan pernah tunda. Karena kita nggak tahu kapan menghadap Allah. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin kalau ada sudah niat berhaji, dimudahkan oleh Allah untuk berhaji, berhajilah. Ya, jangan pernah tunda. Khawatir kalau ditunda, dibelikan dulu uang hajinya itu untuk sesuatu yang mungkin tidak kita perlukan, nanti khawatirnya kita sudah lebih asik dengan dunia kita dan Allah tutup kesempatan kita untuk berhaji. Ya, jadi jangan pernah tunda untuk berhaji. Baik, kemudian setelah kita berdoa, setelah kita jujur kepada Allah, setelah kita berbaik sangka kepada Allah, maka apa yang mesti kita lakukan lagi? Yang mesti kita lakukan, ingatlah bahwa perjalanan kita di akhirat nanti panjang dan berat, lama dan tentunya harus kita jalani dengan kesabaran. Maka ringankan perjalanan akhirat yang begitu panjang dengan sholat malam kita. Maka ringankan perjalanan akhirat yang begitu panjang dengan melaksanakan ibadah haji. Maka ringankan perjalanan akhirat yang begitu panjang dengan membaca Al-Quran. Maka ringankan perjalanan akhirat yang begitu panjang dengan memaafkan. Insya Allah. Coba kalau kita belajar tuh tentang hari akhir, maka kita akan dapati beberapa step, ya. Step untuk kita selalu ikuti. Dan itu perjalanannya panjang. Bekal kita belum tentu cukup. Maka di antara bekal kita agar bisa meringankan perjalanan akhirat kita adalah berhaji. Bekal kita untuk meringankan perjalanan akhirat kita adalah dengan berumrah. Ya, karena haji ini nanti apa? Pahala yang bisa meringankan, pahalanya bisa meringankan perjalanan akhirat kita. Kalau hajinya karena Allah. Ya, kalau hajinya apa teman-teman? Karena Allah. Baik. Setelah kita tahu bahwa perjalanan ibadah haji ini adalah perjalanan yang bisa meringankan beratnya perjalanan akhirat kita, maka kemudian
setelah kita ingat kematian, setelah kita ingat bahwa kesempatan tidak datang kedua kali, maka tidak boleh menunda-nunda lagi. Maka yuk bersama-sama memantaskan diri kita masing-masing untuk menjadi tamunya Allah. Pantaskan diri kita. Allah itu tidak akan memanggil bagi siapa yang tidak mau, yang tidak rindu, yang tidak yakin. Maka kita harus rindu dulu. Kita harus mau dulu. Kita harus yakin dulu. Jadi Allah itu akan memanggil orang-orang yang mau. Mau nggak kita hajian? Yakin nggak kita bisa berhaji? Yakin. Rindu nggak kita haji? Rindu. Kalau 3 itu sudah ada pada diri kita, tinggal perkuat doa, perkuat ikhtiar. Ya. Dan tadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana cara memantaskan diri agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah menyibukkan waktu menunggu kita dipanggil ini untuk hal-hal yang Allah ridhai. Misalnya apa? Misalnya perbanyak datang ke majelis ilmu. Kenapa saya sebutkan di sini pertama kali adalah perbanyak datang ke majelis ilmu karena ibadah itu butuh ilmu. Tidaklah ibadah diterima di sisi Allah kecuali dia tahu bahwa ibadahnya hanya karena Allah, dan ilmu ikhlas itu harus dipelajari. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah ibadah itu diterima di sisi Allah kecuali kita mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana kita tahu apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang tidak dianjurkan kecuali dengan ilmu. Maka sering-sering datang ke majelis ilmu belajar. Kalau kemarin kita datang ke majelis ilmu sepekan sekali, yuk mulai biasakan sepekan 2 kali. Sudah senang dengan majelis ilmu sepekan 3 kali. Masya Allah, jamaah, kalau ada orang sudah diberikan kelezatan menuntut ilmu, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Tidak semua orang itu diberikan kelezatan menuntut ilmu. Tidak semua orang itu diberikan kelezatan ketika duduk di majelis. Ada saja, ya. Ketika baru duduk 10 menit sudah gak betah gitu ya. Ketika kita betah duduk di majelis ilmu, maka itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memantaskan diri agar kita dipanggil oleh Allah selain dengan ilmu? Maka di antaranya adalah persiapkan bekal. Jadi pertama bekal ilmu. Yang kedua bisa ya dipersiapkan bekal harta ya, agar Allah pantaskan. Ikhtiar menabung itu juga boleh ya. Masya Allah, ada sebuah kisah menarik ya teman-teman. Kisah itu datang dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ada orang jualan nasi di warung, itu mau umroh. Beliau datang ke kantor travel kami yang waktu itu kami dulu punya ada travel haji dan umroh. Itu datang dengan membawa karung isinya apa Bu? Apakah isinya beras? Bukan, isinya uang. Uangnya lusuh, lecek, 5 ribuan, 10 ribuan, receh-recehan. Dimasukkan itu ke karung itu, dibawa tuh, nggak ditukarkan dulu. Di mana dibawa? Akhirnya admin kami ngitung, dibuka itu karung isinya uang semua. Uangnya bukan merah semua, warna-warni. Ya. Dan ibu itu bilang bahwa saya itu Ustadz setiap hari jualan nasi di warung. Dan saya berazam pengen umroh bersama anak saya. Karena suaminya udah gak ada. Umroh sama anak laki-lakinya. Alhamdulillah sepertinya sudah cukup tabungan saya. Maka Ustadz izinkan saya untuk mendaftar umroh. Bu, sudah belum kita menyiapkan tabungan? Atau selama ini kita tidak pernah menyiapkannya? Allah itu akan melihat prosesnya, bukan hasilnya. Maka yuk PR. Tulis semuanya PR. Pulang nanti harus ada PR yang dikerjakan. Pulang nanti teman-teman semua buat tabungan di rumah. Tabungan haji atau tabungan umroh. Tabungan itu kalau bisa ditulis besar-besar. Tabungan haji, tabungan umroh. Dari apa Ustazah? Terserah. Ya, terserah masing-masing.
Yang jelas Allah tuh maha tahu kita sudah berikhtiar, kita sudah menabung. Dan banyak cerita dari jamaah yang ketika sudah mulai membuat tabungan, Allah kemudian tidak lama dari waktu dia menabung Allah panggil. Jadi nggak usah dipikir nanti tabungannya kurang banyak. Wallahi Allah yang akan menyempurnakan. Allah yang akan menyempurnakan. Allah tuh pengen lihat kita tuh bener nggak, jujur nggak, sudah berdoa kita ikhtiar nggak? Karena Muslim itu bukan hanya berdoa, tapi ikhtiar. Kita tulis kalau kita punya ya uang kita masukkan, ya Allah saya ingin engkau memanggil saya untuk berhaji. Saya pengen engkau memanggil kami untuk berhaji. Ya Masya Allah. Kita masukkan itu. Ya. Dan ingat tidak boleh lagi dibuka-buka. Karena itu sudah kita niatkan untuk Allah. Yang ada emak-emak pernah ada yang cerita ke saya. Ustazah saya tuh pernah bikin kayak gitu. Tapi ternyata nggak kuat kalau di rumah. Lah kenapa? Ya itu tabungan. Kalau pas mau lebaran tak buka. Ya Allah. Ingat, itu kan sudah kita azamkan untuk Allah. Jangan sampai kita buka lagi sampai nanti Allah kabulkan doa kita. Ya. Kecuali kalau memang keadaannya darurat sekali. Ya darurat sekali maka boleh dibuka. Tapi kalau masih ada cukup untuk makan, cukup untuk kehidupan sehari-hari maka jangan dibuka. Gitu ya. Baik. Kemudian memantaskan diri itu caranya seperti apa? Banyak bergaul dengan orang-orang salih, banyak bergaul dengan orang-orang yang hobinya haji dan umroh. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kalau kita umroh kita dinyinyirin. Ya, kita dipatahkan semangatnya. Kenapa? Karena yang namanya pertemanan tuh nular. Ya. Kita baru nabung untuk umroh, kita punya teman yang hobinya nyinyirin. Pasti dia akan bilang, rumah aja masih ngontrak koyo pengen umroh, gitu ya. Enak nggak punya bestie yang hobinya nyinyirin? Nah enak. Tapi kalau punya bestie yang solihah, ya kita nabung umroh, ya nanti bestinya mendoakan. Semoga Allah mampukan engkau ya sekeluarga umroh. Jangan lupa kalau sudah di Baitullah doakan kami yang masih ada di sini. Gitu kan? Nyaman gak kita punya bestie yang selalu mendoakan kita dengan kebaikan? Nyaman. Maka cara memantaskan diri kita adalah kita bergaul dengan orang-orang yang bisa menyemangati kita untuk berhaji dan umroh. Dan kalau ada teman-teman yang suka nyinyirin, sudah itu bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memilah dan memilih dengan siapa kita bergaul. Ini penting banget. Masya Allah. Baik, di antara cara memantaskan diri juga teman-teman adalah dengan mempelajari ilmu tentang fikih haji dan umroh. Ya, tadi kan ilmunya luas, ilmu agama. Ini lebih khusus lagi. Jadi kalau misalnya ada manasik haji dan umroh, dan sekarang Masya Allah sudah banyak tuh dibuka manasik, gak harus yang mau berangkat. Ya kita pelajari, atau misalnya teman-teman bisa pelajari dari media sosial, dipelajari bagaimana sih tata cara umroh yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, bagaimana tata cara haji yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, kita belajar. Dan ketahuilah diantaranya bukan hanya manasik. Karena kalau ibadah umroh ya teman-teman, insya Allah lebih simpel. Ibadah umroh kan teman-teman berangkat, kemudian kalau yang dari Madinah maka tunggu nanti sampai ke Mikot. Dari Mikot teman-teman niat, kemudian berangkat ke Baitullah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, baru tahallul selesai. Itu ibadah umroh. Tapi ibadah haji lebih panjang. Ibadah haji itu diperlukan beberapa ilmu, beberapa pengetahuan yang harus kita benar-benar dalami. Ya biar nggak bingung. Ya teman-teman, biasanya orang Indonesia itu kemarin kami juga pakai haji dengan haji yang namanya haji tamattu. Haji itu ada 3, ada haji kiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Haji tamattu itu seperti apa? Nanti teman-teman bisa hajinya pakai haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu di bulan-bulan haji. Jadi bulan-bulan haji itu apa saja?
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan haji. Umrah dulu, baru setelah itu tahallul, kemudian di tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau biasa disebut dengan hari tarwiyah, maka niat kembali. Niat untuk apa? Untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Tanggal 8 tinggal di Mina, menginap di Mina, baru kemudian tanggal 9 Dzulhijjah bergerak menuju ke Arafah. Di Arafah berdoa dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tunggu ya, pastikan teman-teman bergerak dari Arafah menunggu terbenam matahari. Dan banyak ya jamaah dari kita Indonesia Raya yang terburu-buru bergerak sebelum matahari tenggelam, ya waktu asar itu sudah bergerak menuju Muzdalifah. Ya padahal waktu asar di tanggal 9 Dzulhijjah itu waktu yang sangat-sangat mustajab bagi seseorang yang sedang berhaji ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan sudah tenggelam baru bergerak gitu ya. Bergerak kemana tanggal 9 itu? Bergerak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah pastikan teman-teman mabit, nginep ya, nginep sampai pagi, atau kalau ada udzur nginep sampai pertengahan malam. Yang ada teman-teman kemarin ada jamaah dari kita yang hanya murur. Murur itu apa Ustazah? Murur itu di bis tapi lewat Muzdalifah. Ya, itu ada banyak. Ya. Kemarin kami hajian pakai kereta. Yaitu di antara bonusnya kalau ikut haji domestik itu semua perjalanannya ya, terutama dari perjalanan ibadah haji Arafah, Mina, Muzdalifah itu pakai kereta semua. Jadi kan nggak pakai macet kalau pakai kereta. Ya kalau bis kan macet. Ya. Nah ini pastikan nginep dulu di Muzdalifah. Di Muzdalifah tuh kayak mana? Muzdalifah kita tidur semua di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Kita nginep di Muzdalifah. Nanti esok harinya setelah kita menginap di Muzdalifah, apa yang kita lakukan? Jumrah, Jumratul Aqabah. Kita lempar jumrah, ya satu kali saja. Jumrah Aqabah itu jumrah yang besar. Setelah kita Jumratul Aqabah, baru kemudian tawaful ifadah. Nah ini tuh rukun. Tawaf ifadah ini rukun. Tawaf ifadah bisa dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah atau setelahnya. Jadi ada keringanan. Teman-teman, kemarin tawaf ifadah ya yang terjadi kemarin di hajian kemarin itu di tanggal 10 benar-benar ramenya luar biasa. Sampai ada yang naik bis nunggu 10 jam bisnya nggak bergerak. Ya, akhirnya apa? Jalan kaki. Di tanggal 10. Ada juga yang nyewa taksi yang biasanya itu perjalanan kalau di hari-hari biasa taksi dibayar kurang lebih 20 real. 20 real itu sekitar 100.000. 7 kilo ya. Itu bayarnya berapa? Boleh teman-teman sebutkan angka? Berapa? 1 juta. Bayarnya 1 juta. Kemarin ada teman kami yang mau naik taksi ke Masjidil Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah, diminta oleh supir taksi membayar 1.000 real. Berapa tuh hitung? 4 juta lebih. Lihat. 4 juta lebih. Makanya kalau tanggal 10 bisa tawaf ifadah, bertawaflah. Tapi kalau ternyata keadaannya tidak memungkinkan, maka boleh keesokan harinya untuk tawaf ifadah. Apalagi kalau kita hajiannya rombongan, maka patuhi aturan rombongan. Oh, haji kita nih rombongannya tanggal 11 ya ikut gitu ya. Ikut. Walaupun kita pengen tanggal 10 tapi keadaannya nggak memungkinkan. Ya ada lansia dan macam-macam, sudah nggak apa-apa tanggal 11. Nanti kalau sudah tawaf ifadah, kemudian setelah itu ada apa? Sa'i, kemudian tahallul. Berarti ini tahallul yang tadi jumrah, tahallul dulu. Afwan, di Jumratul Aqabah tahallul kecil. Nanti kalau sudah tawaf ifadah, sa'i, baru tahallul besar. Tahallul besar maksudnya tahallul besar ini sudah selesai hajiannya. Sudah selesai rukun-rukunnya, sudah selesai sah hajinya. Nah, di tanggal 10 selesai, tanggal 11 kita kemana? Tanggal 11 kita kembali ke tenda kita yang ada di Mina.
11, 12, 13. Ada pilihan. Kalau teman-teman mau pakai nafar ula, maka teman-teman keluar dari Mina tanggal 12, ya, 12 Dzulhijjah. Kalau mau ngambil nafar 2, ya, maka teman-teman keluar dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah. Apa saja yang dilakukan di Mina tanggal 11, 12, 13 itu? Yang kita lakukan adalah melempar jumroh, atau kalau bahasanya balang jumroh. Balang jumroh dimulai dari jumratul ula atau jumroh yang kecil, yang tengah, baru yang besar. Dengan berapa kerikil? 7 per jumroh itu berapa? 7. Dan gak boleh kita lemparkan semuanya biar cepat selesai itu 7-7-nya langsung dilempar, wih, gitu ya. Enggak, satu-satu. Ya, satu-satu kita lemparkan. Masya Allah. Dan teman-teman tahu kemarin, Masya Allah, yang kami rasakan ketika hajian dengan haji domestik, itu kita masuk ke ruangan, ya, ke tenda Mina, itu disambut sama orang-orang panitia hajian sana, disambut dengan ahlan, welcome, selamat datang. Mereka belajar juga bahasa Indonesia. Selamat datang tamu Allah, selamat datang. Sembari ada yang bawa apalah, ditabur-taburin itu ya. Terus kita masuk ke tenda kita. Sebelum masuk tenda itu di samping kanan kiri kita itu makanan semua ada. Ya, makanan-makanan kayak yogurt, susu, sirup yang bukan sirup abal-abalan, sirup yang biasanya kadang ada orang umroh tuh dicari nih sirup ini ya, sirup yang bermerek lah ya. Yang itu kalau kata jamaah haji kalau di tenggorokan nggak nyanggrek katanya ya. Dan ada semuanya ada. Mau kopi, kalau yang pecinta kopi mau kopi espresso, americano, apalah semua ada. Arabica semua ada. Dan makanan-makanan seperti cemilan-cemilan juga ada. Jadi sebelum kita masuk es krim juga ada. Sebelum kita masuk tuh disambut dengan makanan dan minuman. Wah, ini ujian ini. Ya, ujian. Masuk ruangan. Nah, teman-teman tahu apa yang ada dalam ruangan itu? Yang ada dalam ruangan itu Allah telah sediakan kepada kami kasur yang benar-benar kasur, bukan dilipat. Kasur benar-benar kayak teman-teman tidur di kasur teman-teman di Indonesia, ranjang. Ada ranjangnya, ada kasurnya. Dan setiap orang itu misalnya saya tidur di sini ya. Sebelah tuh kawan kita itu ada batasnya. Kan kalau hajian dari sini dari Indonesia kan kita bisa ngelihat semuanya tuh. Ya, ini enggak. Saya tidur di sini, sebelah saya nggak bisa lihat saya karena ada semacam papan itu. Nah, nanti di setiap ruangan itu, di setiap kasur itu ada lampu belajar. Ya, tujuannya apa? Barangkali nanti ada yang mau baca Al-Quran, tapi ruangannya sudah gelap. Masya Allah disediakan. Dan itu baru semua masih plastikan, gres. Ya, kasurnya, bantalnya, sarung bantalnya, selimutnya, bed cover pakainya. Nah, itu semuanya gres. Dan teman-teman tahu, satu ruangan itu, Masya Allah, AC-nya banyak. Jadi kami tuh di Mina nggak ngerasa panas, malah kayak lagi di hotel. Ya, Masya Allah. Ditambah lagi itu untuk fasilitas ya. Ditambah lagi kami kemarin diberi satu ruangan itu semua orang Indonesia. Jadi semua kami satu ruangan orang Indonesia semuanya. Dan diberi satu lagi fasilitas apa? Seorang syekhoh. Satu ruangan tuh ada syekhonya. Ya. Apa tugasnya syekhoh ini? Tugasnya adalah mengingatkan jamaah. Jadi kita orang Indonesia kan biasanya kadang ya kalau udah nggak ada kerjaan kan kalau di Mina nginep tanggal 11 tanggal 12 kerjaannya apa? Lempar jumroh aja. Lempar jumroh dimulai dari tergelincirnya matahari, nunggu duhur, baru kemudian kita lempar jumroh. Pagi kan nggak ada ngapa-ngapain. Orang Indonesia tuh banyak yang HP-an, scroll. Apa kata syekhonya? Ya jamaah, jangan banyak pegang HP. Kalian sekarang lagi berada di hari-hari yang mulia. Kalian berada di tempat yang mulia. Ayo bertakbir gitu. Terus saja kita diingatkan. Ayo berdoa. Kalian lagi jadi musafir, berdoa. Ayo gitu. Masya Allah, enak tuh. Ya Masya Allah. Jadi kita tuh kayak ada ini ya, kayak ada lagi dilihat sama orang, terus kalau ada salah diingetin lagi. Masya Allah. Kalau belum pada bangun, dibangunkan gitu ya. Masya Allah. Bahasanya kayak lagi di pondok. Di pondok kan gitu ya. Yang pernah mondok pasti tahu. Ya, lagi enak tidur, bangun kata musyrifahnya. Salat ya itulah beliau musyrifahnya.
Masya Allah. Ya itu Masya Allah sekilas tentang tenda kami di Mina ya. Baik, nanti saya jelaskan lagi. Oh iya, dan Masya Allah teman-teman tahu, kami tuh kan nggak tahu kalau fasilitasnya sebagus itu. Masya Allah, wallahi semua itu dari Allah, semua dari Allah. Kami tuh kan ada grup sebelum hajian, ada grup kita, grup akhwat ada. Terus ada temen yang bilang, nanti beli bidet, tahu bidet tak? Buat kalau kita kehabisan air di kamar mandi, maka kita isi tuh bidet itu dengan air dan nanti kita semprotkan di bekas kita buang hajat ya, dan nggak nyepret kemana-mana. Saya udah beli itu Mbak, saya sudah bawa. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi di kamar mandi itu ada petugas yang siap membersihkan. Betul. Jadi selama kami di Mina, alhamdulillah nggak pernah kehabisan air. Ya di Arafah juga begitu, nggak ada yang namanya judul kehabisan air. Dan alhamdulillah kamar mandinya bersih. Jadi bagi teman-teman kan kadang ada yang sensitif dengan kamar mandi ya. Itu kalau yang cerita-cerita nanti ada nemu begini, nemu begitu ya maksudnya. Masya Allah. Itu kalau pakai haji domestik, insya Allah ketika kita keluar kamar mandi ada yang langsung membersihkan. Ya Masya Allah. Jadi kita mau ke kamar mandi aja dilihatin dulu sama petugasnya, sebentar udah bersih belum? Masya Allah, benar itu yang kami rasakan. Ya Allah, Allah tuh baik banget. Ini bidet udah dibeli nggak jadi kepake. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau cerita hajian kan macam-macam ya. Itu yang kami rasakan tuh begitu. Masya Allah ya. Kamar mandinya bersih, alhamdulillah. Baik, tadi sampai mana coba? Sampai persiapan. Mina ya sudah tadi. Sudah tahalul, sudah selesai. Oke, kemudian di antara persiapan haji juga kita mengetahui keutamaan haji. Nah ini yang menjadi motivasi kita. Untuk apa sih kita berhaji? Bahkan yang namanya keutamaan dalam amal sholih itu harus kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tahu keutamaan dari sebuah amal sholih, kita semangat. Contoh teman-teman, kemarin pada semangat enggak puasa Asyura? Semangat. Kenapa? Karena tahu bonus dari puasa Asyura itu dihapuskan 1 tahun yang telah lalu. Teman-teman semangat enggak? Teman-teman ketika diminta oleh Allah untuk beribadah puasa Ramadan. Semangat. Kenapa semangat? Karena tahu orang yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka. Begitu pula haji. Haji itu ada keutamaannya. Yang pertama, nah ini yang membuat akhirnya kita semangat untuk berhaji. Apa sih keutamaan berhaji? Yang pertama adalah orang yang berhaji pulang dari haji, Allah karuniakan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Ya Allah. Coba saya mau tanya nih teman-teman yang hadir, siapa di sini yang nanti ketika kita sudah meninggal, sudah berjalan di perjalanan negeri akhirat, siapa yang pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Boleh acungkan tangan. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah ijabah. Di antaranya kalau kita pengen dimasukkan surga adalah dengan berhaji. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa al-hajjul mabrur, laisa jazaun lahu illal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surga. Maka surga itu menjadi balasan bagi orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Dan penting nih teman-teman, alhamdulillah Allah ingatkan. Sebelum hajian kita banyak berdoa, minta sama Allah. Sebelum hajian, teman-teman sudah ada pengumuman, insya Allah nanti teman-teman dapat jatah tahun depan nih hajian. Dari sekarang nih berdoa. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah, sehatkanlah. Berikanlah saya dan suami nanti haji yang mabrur. Terus berdoa. Banyak juga yang sudah mendapatkan jatah hajian tahun lalu, ya sudah dapat info tuh, misalnya mau hajian. Ternyata sebelum hajian sudah meninggal dunia. Pas hajian sakit. Maka kita minta sama Allah, kalau kita sudah siap-siap, misalnya teman-teman sudah siap-siap, insya Allah saya haji nih tahun berikutnya misalnya, maka berdoa, ya Allah mulai dari sekarang lancarkan, sehatkan dan karuniakan kepada kami haji yang mabrur. Kalau ternyata kita sudah berazam, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar untuk hajian, ternyata Allah mentakdirkan kita untuk kembali kepada Allah, maka Allah telah tulis haji kita. Masya Allah. Enak nopo enak?
Enak. Maka berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan haji yang mabrur. Karena haji mabrur itu balasannya adalah surga. Yang kedua, ya Masya Allah, haji itu termasuk jihad. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kata beliau, naral jihadu afdal, ya jihad itu adalah paling utama. Maka apakah ada amalan yang lebih utama dari jihad? Maka Rasulullah mengatakan seorang wanita termasuk di dalamnya berjihad ketika ia berhaji. Jadi haji ini termasuk jihad. Jihad itu tidak harus mengikuti peperangan, tapi haji juga termasuk jihad. Bagaimana tidak jihad ya akhwat? Haji itu ibadah, termasuk diantaranya ibadah fisik. Oh iya, termasuk diantara persiapan, saya lupa. Alhamdulillah Allah ingatkan. Termasuk diantara persiapan teman-teman kalau mau berhaji, tolong rubah atur pola makan. Ini penting nih, Masya Allah. Alhamdulillah Allah ingatkan. Jadi gimana pola makan? Makan makanan yang sehat. Jangan makan asal makan. Ya. Kalau teman-teman bisa makan sayur, bisa makan buah, makan sayur dan buah. Kalau teman-teman bisa menjauhi yang namanya tepung-tepungan, jauhi itu tepung-tepungan, gula-gulaan. Ya. Jaga kondisi fisiknya. Karena haji itu adalah ibadah fisik. Ya, termasuk di dalamnya persiapannya adalah dengan olahraga. Masya Allah, teman-teman tahu kemarin itu, walaupun kami naik kereta, itu ternyata kami harus berjalan berpuluh-puluh kilometer. Kemana? Ke tempat stasiun kereta. Dari tenda kami itu tidak ada yang namanya bis, kita jalan, bareng-bareng jalan. Ya, jalan menuju stasiun kan nggak mungkin keretanya didekatkan kayak bis di depan tenda. Ya, kita harus jalan muter. Belum lagi jalannya ditutup sama askar. Ya, untuk apa? Ketika askar itu memutuskan ditutup, untuk kelancaran para jamaah. Jadi kita tuh diputer. Ya, sampai kita lihat ya di jam tangan kita, ya Rabbi, kita sudah jalan 20 kilo, gitu. Itu nggak terasa. Coba kalau teman-teman persiapan fisiknya makan asal makan, mager terus, nggak pernah olahraga, kira-kira jalan 3 kilo udah gitu nggak? Ya, jalan 10 kilo sudah segot-segot nggak kakinya? Aduh gitu ya, Masya Allah. Jadi persiapkan fisik kita. Memang ibadah haji itu perjalanan fisik, ya Masya Allah, ibadah fisik. Maka kita jalan berkilo-kilo. Masya Allah. Belum lagi nih teman-teman, kalau kami kemarin, walillahilham, semua dari Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kemarin kami hajian, tenda yang, karena kami hajian sama haji domestik tadi, tenda yang kami tempati, ketika kita keluar dari tenda kita sudah lihat sudah lihat jamarat. Jadi tenda kami itu dekat dengan Masjid Khaif. Tahu masjid yang ada di Mina? Lah kita tuh berseberangan, dekat sini masjid, sini tenda kita, kurang lebih 300 meter saja. 300 meter tuh dekat apa dekat? Pakai banget. Ya. Orang Indonesia di mana tendanya yang haji-haji reguler? Di belakang gunung. Jauh, berapa kilo? Ada yang sudah pernah haji reguler? Ada? Itu berapa kilo? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ngelewatin terowongan dulu, ya kan, naik turun gunung dulu. Ya Allah, teman-teman bisa bayangkan gak haji reguler keadaannya lansia, haji reguler yang pas hajian gak ada persiapan fisik. Ya, Alhamdulillah ini Mbak Ika bukan tayo. Saya kemarin tuh dikasih video tuh sama beliau. Jadi biar nggak capek, stretching ya. Itu manfaat banget tuh. Masya Allah, jazakillah khair, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah, beliau Masya Allah, semoga Allah membalas dengan surganya dan memudahkan Mbak Ika untuk pergi haji ya. Masya Allah. Jadi beliau praktekkan ini loh ya, stretching begini, Masya Allah. Jadi otot-ototnya nggak kaku. Kan teman-teman mau renang aja kan butuh latihan, butuh pemanasan. Gimana ini mau jalan jauh? Ya. Maka butuh namanya persiapan fisik, butuh yang namanya kita atur pola makan. Masya Allah. Niatkan kalau kita mengatur pola makan tuh jangan semata-mata pengen diet.
Jangan semata-mata kita cuman pengen kurus, tapi niatkan biar sehat. Sehatnya untuk ibadah. Ya, kalau cuman pengen kurus ternyata jarum yang ada di timbangan nggak ke kiri tapi ke kanan, kita gelon apa gelok? Nah, kita akan nyeselnya Allah gitu ya. Kita niatkan untuk ibadah. Baik. Kemudian teman-teman, haji di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa. Ya Allah. Bahkan dosa-dosanya dihapuskan seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya Allah. Bayi itu yang baru lahir owek-owek punya dosa apa tidak? Tidak ada dosa. Maka orang yang berhaji, kata Rasulullah SAW, man hajjan lillah, barang siapa yang dia berhaji karena Allah, syaratnya karena Allah, bukan karena pengen dipanggil pulang dari hajian Bu Haji, bukan juga pengen ganti profil. Nah, di HP kan mungkin ada yang niatnya begitu ya, selfie jepret, ganti, edit ya. Edit apa? Edit lagi pose lagi ada di Mina, misal contoh. Atau mungkin untuk hal-hal yang bukan karena Allah ya. Misalnya apa? Misalnya pengen, ada kemarin yang hajian karena pengen jabatan. Jadi mau nyalon gitu ya. Itu kami ketemu juga sama model orang yang begitu. Jadi pengen nanti nih Desember ini ada pencalonan apa ya. Kemudian beliau hajian dulu. Ya, niatnya ada yang begitu. Masya Allah. Setiap kita itu punya niat masing-masing. Untuk apa berhaji? Maka pastikan haji kita niatnya untuk Allah. Apa kata Rasulullah? Man hajjan lillah, barang siapa yang berhaji untuk Allah. Falam yarfus walam yafsuk. Ingat, yang namanya haji ini lisan dijaga. Kenapa? Karena banyak yang kami lihat orang hajian gontok-gontokan. Mau ke kamar mandi nggak sabar, pengennya nyerobot, yang diserobot marah. Itu banyak. Ya, makan antri. Ya kalau nggak antri, ada yang nyerobot, yang diserobot marah. Jaga lisannya, nggak boleh berdebat, nggak boleh berdusta. Jaga lisan, nggak boleh berkata-kata kotor. Nanti itu ada saja. Hajian tuh pasti ada. Orang yang biasanya berkata-kata kotor, keluar tuh kata-kata kotornya. Ya kalau dia nggak sabar, makanya haji itu harus sabar. Jaga lisan, jaga lisan. Karena orang kalau bisa jaga lisannya, niatnya karena Allah, apa kata Rasulullah? Roja. Dia kembali dari hajinya seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Roja'a kawaladatuhu ummuh. Ya, sebagaimana ibunya melahirkan dia dulu. Masya Allah. Teman-teman, berbahagialah bagi hamba Allah yang setelah menunaikan ibadah haji, dihapus tuh dosa-dosa, kemudian Allah wafatkan. Setelah menunaikan ibadah umroh, Allah hapus dosa-dosanya, kemudian Allah wafatkan. Berbahagialah. Ya, kenapa? Karena tidak Allah beri kesempatan ia untuk bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang berhaji itu dosanya dihapus. Lembaran-lembarannya diputihkan kembali. Oke, saya ada kenang-kenangan. Kemarin pas mau pulang, itu dapat diberi, bawa nggak ya? Sorry Mbak. Nah, kita tuh dikasih ini nih. Dikasih hadiah. Hadiah dari panitia. Nanti ini kayak dipasang gitu ya. Ini saya bacakan ya. Ini bagus banget. Jadi ini mengingatkan kita. Di sini tulisannya Al-Hajju Miladun Jadid. Haji ini adalah tahun baru untukmu. Maksudnya kamu tuh kehidupan baru untukmu. Rihlatun umr, perjalanan usiamu. Tadhabu wasafatik, telah hilang ya catatan amal yang itu ada dosa-dosamu di sana. Masya Allah. Mala'a bidzunubi wal khataya wa ta'udu wasafatika bayda, catatan amalmu kembali putih. Masya Allah. Yang tadinya kita melakukan dosa ditulis sama malaikat, dosa kita begini-begini, setelah hajian semuanya dihapus. Kembali seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita.
Fallahumma naqa hatta liqa. Ya Allah, berikanlah kami kebersihan dalam catatan-catatan amal kami dari dosa-dosa sampai kita nanti berjumpa dengan Engkau. Masya Allah. Ini bagus banget, walaupun sederhana tapi mengingatkan kita yang habis hajian. Masya Allah. Baik, jadi ibu-ibu ya, kalau kita pengen dihapuskan dosa kita, maka di antara caranya adalah dengan berhaji. Kemudian haji juga menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan pernah ada pikiran dalam diri kita bahwa ketika kita pakai itu uang dari Allah, dari mana itu uang? Siapa yang menitipkan selama ini kepada kita? Allah. Bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang menitipkan amanah ini kepada kita. Maka ketika kita gunakan di jalan Allah untuk haji, untuk umrah, demi Allah, Allah akan jauhkan kita dari kemiskinan. Karena itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah SAW berkata bahwa tabi'ul umratu bil hajj, ikutilah habis umrah itu haji. Kenapa? Karena sesungguhnya haji bisa menghilangkan kefakiran, bisa menghilangkan kemiskinan. Ada nggak ceritanya teman-teman? Orang habis berhaji miskin? Gak ada. Ada nggak ceritanya orang habis umrah miskin? Gak ada. Coba cek. Ya, orang umrah terus, ada nggak yang miskin? Nggak ada. Justru Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalam hartanya. Allah berikan usianya barakah. Jadi kalau kadang kan begini ya. Misalnya kita punya harta. Allah titipkan harta, bukan kita yang punya. Allah titipkan harta kepada kita. Terus kita udah niat, udah berazam, ya Allah tahun ini saya mau hajian deh, haji yang sekali langsung berangkat. Ya. Tiba-tiba, apakah mulus-mulus saja ibu-ibu? Tentu tidak. Syaitan akan membisikkan kepada kita. Ingat, 2 tahun lagi kamu mau nikahin anakmu. Ingat, 3 tahun lagi, apalagi kan gitu kan. Rumah direnovasi, ingat gitu kan? Setan terus was-was, ya. Maka kalau ada bisikan-bisikan itu dari setan, ibu-ibu langsung bilang gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Bertawud, minta. Kalau kita dijauhkan dari godaan setan. Dan ketika kita sudah beriktikad, berazam, pengen haji, Allah sudah titipkan harta kepada kita, jangan pernah takut. Allah tidak akan memberikan rizki. Jangan pernah takut kita akan dimiskinkan oleh Allah. Justru Allah akan berikan tambahan keberkahan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Baik, kemudian orang yang berhaji itu adalah tamunya Allah. Dan tamunya Allah kalau meminta sesuatu maka Allah akan beri. Masya Allah. Jadi orang-orang berhaji itu wafdullah, tamunya Allah. Dan Allah itu maha baik. Kalau orang berhaji minta sama Allah, minta apa aja, maka Allah kasih. Ya Allah, gimana Allah gak baik coba. Kadang pernah gak sih teman-teman merasakan dalam kehidupan sesuatu yang kita tuh belum minta baru kreket dalam hati, Allah langsung hadirkan di depan mata kita. Pernah? Senang apa senang? Senang. Itu belum loh kita minta sama Allah, ya Allah berikan ini, baru dalam hati, ya Allah saya pengen ini. Gak lama kemudian Allah hadirkan. Lihat, gimana gak baik Allah coba. Maka pas hajian, jangan sibukkan dengan hal-hal lain. Terus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara persiapan haji itu proposal doanya disiapkan. Saya tuh udah nulis tuh jauh-jauh hari. Saya mau begini. Ustazah, cara termudah bagaimana membaca titipan doa orang jamaah ya, orang-orang yang biasanya kalau Indonesia kan mau berhaji ada yang banyak nitip doa tuh. Daripada teman-teman pusing, teman-teman bilang begini sama Allah, ya Allah tolong ijabah doa orang-orang yang nitip doa ke saya. Sudah selesai. Ya, baik. Jadi itu ya, di antara ada berapa teman-teman keutamaan berhaji? Nah, dari kelima itu mana yang teman-teman pilih? Semua. Sudah tahu sekarang keutamaan haji? Masih ada ragu untuk berhaji? Tidak. Ya, jadi jangan pernah ragu untuk berhaji. Baik. Kenapa saya memilih haji domestik? Tadi kan saya berjanji, kenapa saya pilih haji domestik? Yang pertama, di haji domestik bersama warga Saudi, ikut di aplikasi Nusuk atau lewat travel yang memang sudah dipercaya untuk mengeluarkan visa haji.
Maka pertama yang saya syukuri adalah yang namanya haji domestik itu semuanya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Semuanya dipisah. Dari tenda di Mina dipisah, dari di Arafah dipisah, dari di Muzdalifah dipisah. Kalau haji dari sini pakai visa kuota Indonesia, maka yang namanya hajian itu, siapa yang pernah haji coba? Cung, insya Allah bukan ria, sudah selesai hajinya. Siapa yang pernah berhaji dari Indonesia? Saya mau tanya beneran. Mana? Oke. Dulu waktu hajian pakai visa sini ya? Maksudnya pakai dari Indonesia nggak Ibu? Furoda tapi yang maksudnya dari kuota Indonesia kan? Itu tenda di Mina atau di Arafah itu dipisah laki-laki perempuan atau masih sudah dipisah? Oh, Masya Allah. Berarti ya itu rizkinya dengan ya. Karena banyak orang berhaji dari Indonesia yang mana tendanya masih dicampur. Ya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi masih satu tenda. Di Arafahnya dipisah atau tidak? Campur. Campur satu tenda ya? Iya. Berarti di Arafahnya yang dicampur. Satu tenda kan? Nah, kalau yang haji domestik itu Arafahnya sudah dipisah. Arafah dipisah, Mina dipisah, Muzdalifah dipisah. Semua dipisah. Jadi kita itu di sekeliling kita tuh ahwat semua, perempuan semua. Nggak ada laki-laki. Sehingga kita bebas ketika misalnya kita yang berniqab nggak pakai niqab bisa dibuka gitu kan? Atau misalnya kita nggak pakai baju lengkap kalau kita kayak keluar itu udah bebas. Ya bisa. Kenapa? Karena semuanya perempuan. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kami rasakan pakai haji domestik itu di sana lebih mendekati ke sunnah, bahkan sudah sunnah, bukan mendekati lagi. Ajaran yang hajinya itu dilaksanakan dengan sunnah gitu, dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya, kami tidaklah bergerak ya dari Arafah kecuali benar-benar matahari sudah tenggelam. Ya, jadi Masya Allah ini yang kami benar-benar syukuri. Kemudian kami tuh digerakkan dari Mina menuju Arafah itu ibu-ibu di pagi hari tanggal 9-nya. Bukan dari malam hari. Karena saya dengar ada jamaah Indonesia yang bergerak menuju Arafah sudah dari jam 12 malam. Itu jam 12 malam bisa dibayangkan. Jam 12 malam waktunya istirahat sudah bergerak naik bis ke Arafah. Kira-kira sampai Arafah capek atau capek? Capek. Dan badannya nggak karu-karuan karena disetting lagi. Kemudian kami sesampainya di Arafah, itu ketika kami dari Mina bergeser pagi, jadi naik kereta itu ternyata cepat, setengah jam sampai menuju Arafah. Kemudian oleh musrifahnya diarahkan bagi yang membutuhkan istirahat dulu, gitu loh. Jam 10 itu istirahat dulu, apa jam 9 istirahat dulu. Untuk apa? Biar ba'da duhur tuh nggak ngantuk. Dan Masya Allah enak. Jadi yang mau tidur ada selimut, ada bantal, silahkan tidur, boleh. Nanti sebelum duhur sudah digobrek-gobrek lagi. Ayo, sudah. Waktunya makan siang. Ayo, ambil makan siang. Terus alhamdulillah makanan sudah tersedia. Baru kemudian kita siap-siap untuk sholat duhur. Kalau di Arafah, sholat duhurnya dijamak dengan asar. Ya namanya jamak takdim. Begitu aturannya. Jadi kita nurut aja. Ayo, sholat duhur sama asarnya jangan lupa dijamak. Dan itu anjuran Rasulullah begitu. Ya. Kemudian kita salat duhur dan asar di jamaah, baru kemudian setelah itu kita fokus doa, fokus. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Sudah. Sampai matahari tenggelam baru di woro-woro lagi. Ayo, sekarang sudah mau mulai bergerak ke Muzdalifah. Saya ada fotonya. Saya sampai itu ya matahari itu pastikan tenggelam baru bergerak gitu. Masya Allah. Dan itu yang benar-benar kami rasakan, Masya Allah, nikmat banget. Dan ketika di Mina, tendanya itu baru bubaran tanggal 13. Karena ada yang tenda tuh nafar ula, tanggal 12 sudah bubaran, sudah nggak dapat lagi fasilitas tenda di Mina. Kalau yang kami rasakan kemarin tanggal 13. Sampai kami masih dikasih jatah makan siang di tanggal 13 itu. Ya, jadi Masya Allah. Ibu-ibu tahu makan siang, makan yang di sana itu ada apa saja? Ada, Masya Allah, mau daging kambing ada, mau daging ayam ada. Walillahilham, Masya Allah, hadza min fadlillah. Semuanya dari Allah. Kemarin jamaah pulang dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Masya Allah. Jadi yaitu yang perlu kita lakukan adalah
kita itu kalau mau ada haji, ya kita dipilihkan sama Allah. Nih hajian, kita punya dititipkan harta oleh Allah. Maka pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Jangan pilih yang enggak terbaik untuk Allah. Kalau kita dititipkan harta bisa haji untuk haji furoda atau haji plus, pilih haji plus daripada haji reguler. Ya kalau ada kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan tanggung-tanggung ibu-ibu. Jangan tanggung-tanggung. Dan Masya Allah terakhir, yang haji kemarin bersama kami adalah rata-rata anak muda. Masya Allah. Saya bilang kepada jamaah, Masya Allah ya jamaah, ini rizki dari Allah. Rizki untuk kalian, rizki juga untuk pembimbingnya. Gak ada masalah macam-macam. Mereka sudah bergerak, sudah Masya Allah. Ya kan anak-anak muda. Beda kalau pembimbingnya, yang dibimbing lansia. Masya Allah. Pahalanya banyak. Ya kan? Dari mulai gendong macam-macam lah ya. Ya itu Masya Allah. Jadi Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Begitu ibu-ibu. Ya insya Allah. Ya karena ini sudah habis waktunya. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khair. Saya doakan semoga semuanya dimudahkan untuk berhaji. Amin. Yakinlah kepada Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Pasti Allah akan beri apa yang diminta oleh hambanya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kalau yang mau tanya-tanya apa sih haji domestik, boleh japri admin kami. Nanti dikasih nomornya insya Allah. Diteruskan insya Allah. Karena nggak semua travel di Indonesia itu buka haji domestik. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.